Yang posisi seller diamankan dulu, mungkin yang mencoba tadi yang ambil posisi sell diamankan dulu, kemudian buy stopnya di situ dibiarkan tidak apa-apa, buy stopnya itu tidak apa-apa, dibiarkan dulu. Nanti kalau dia kuat naik, ya kemungkinan besarnya masih akan di atasnya itu. Jadi kalau kita ukur dengan baik, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung, dan buat teman-teman yang sudah mengikuti dari hari Selasa kemarin. Mudah-mudahan ada hikmah yang diambil, ada pembelajaran, dan ada penambahan ilmu yang menjadikan trading kita menjadi lebih baik, menjadi lebih konsisten. Baik, ini kita persiapan di news jam 19.30, kita langsung di market saja. Nanti terkait dengan pertanyaan simpan dulu sesudah news dirilis, dan nanti dampaknya bagaimana, kita nanti baru lanjut ke pertanyaan, atau mungkin kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu yang menjadi ganjalan selama ini, ada kesulitan yang selama ini dialami, nanti bisa didiskusikan. Baik, langsung kita masuk di teknikalnya. Kita langsung masuk di teknikal, kita lihat di time frame di H1 biar lebih cepat. Di H1 sesuai dengan yang sudah tadi pagi kita analisakan, ini sudah bergerak cukup panjang dan dominan oleh seller, sorry. Ini dominan oleh seller, kemudian tidak ada kekuatan buyer yang dominan sebelumnya. Kemudian perhatikan di ujung atas tadi saya sudah sempat sampaikan di pagi hari, di ujung atas ada batasan di sana, ada level psikologi di sana. Kemudian sempat turun tadi pagi, saya membuatkan level psikologi di sini. Kemudian di breakout. Nah, ternyata setelah breakout masih lanjut naik walaupun hanya sebentar. Kemudian perhatikan ketika dia breakout, maka selanjutnya kita geser sebelah kiri ya. Kita geser sebelah kiri. Yang terdekat lagi kita temukan di sana ada level psikologi berikutnya. Kemudian kita coba tarik ke kanan. Ya, sekarang berbatasan atau berbenturan dengan seller yang tadi sempat turun. Kemudian adakah di sana lagi? Ternyata kita lihat di sini lagi. Oke, kita tarik ke kanan. Oke, ini adalah batasan yang bisa kita ambil dulu. Di sini ada level psikologi yang pertama atau support 1, kemudian ada support yang kedua, kemudian ada support yang ketiga di sini. Kita bisa tentukan dulu support yang ketiga. Ada 3 support. Yang pertama sudah di breakout, berarti selesai. Nah, sekarang ganti breakout yang kedua. Di breakout yang kedua ini persis berada di area support. Kemudian yang di atas ini karena berfungsi tadi awalnya support, maka berubah menjadi resisten sekarang. Menjadi resisten. Maka nanti kalau breakout ke atas jauh lebih kuat, ya potensi kemungkinannya dia akan kuat naiknya. Dari pergerakan yang ada ini sudah mulai turun. Kemudian perhatikan struktur candlenya. Candle awalnya terus didominasi oleh seller. Kemudian volumenya kita perhatikan, volume seller juga masih kuat di sana. Kemudian setelah volume kuat, perhatikan ada penolakan di sini. Ada penolakan, artinya seller memang masih kuat, tetapi jangan lupa sudah ada penolakan buyer. Kemudian mencoba untuk turun lagi, ditolak lagi. Ya, meskipun dia harga terendahnya masih di bawah, tetapi ditolak oleh buyer. Sehingga ada penolakan-penolakan, ditutup selalu di atas support yang kedua. Artinya dari dua perjalanan ini, ya, dari dua perjalanan candle ini, dari histori yang dua ini, maka setidaknya ada informasi yang kita dapatkan, yakni seller sudah mulai berkurang kekuatannya, momentumnya sudah mulai berkurang. Kemudian penolakannya, perhatikan penolakannya awalnya kecil, kemudian penolakannya menjadi lebih besar lagi.
Artinya hati-hati kondisi seperti ini, apalagi posisinya berada di area support. Ya, meskipun kalau kita baca di kalender ekonominya, tadi pagi sudah kita sampaikan juga, hari Friday Jumat ini jam setengah 8 minus 0,7 menjadi 0,4, berarti ada kenaikan, minus 1,3 menjadi minus 0,4, ada peningkatan. Artinya ada lebih baik, menjadi meningkat, sehingga US dollar berpotensi menguat. US dollar menguat, maka pasangannya akan melemah, sehingga berpotensi turun. Tetapi tidak serta-merta kita bisa berpegang pada data statistik ini, karena nanti newsnya jam 19.30, masih ada 3 menit lagi. Ya, sekarang masih posisi didominasi oleh buyer. Maka meskipun berpotensi turun, tetapi sudah mulai ada penolakan ke atas. Nah, kemudian bagaimana cara kita masuknya atau entry-nya? Masih ada waktu 3 menit. Kita coba untuk membuatkan garis atas dan bawah untuk posisi buy stop dan sell stop. Jarak ambil 250 dari titik entry-nya atau 200, karena pergerakannya terlalu lambat, kita bisa di antara 200. Ini bisa dipasangi dengan buy stop di sana, boleh pakai buy stop dengan lot yang sama atas bawahnya 1823.01, ya silakan coba di sana. Kemudian di bawah dikasih sell stop di sana dengan angka, ya karena ini sudah mulai kencang, kita naikkan dulu ya, 1819.37. Ya, kita coba untuk naikkan sedikit ya, mengikuti kondisinya. Nah, ini sudah mulai stabil, kurang 2 menit. Silakan yang mau mencoba 1983. Oke, ini adalah untuk posisi yang kita ambil. Ya, bagaimana menentukan SL dan TP-nya? Kalau yang running begini tidak usah di SL TP, nanti begitu kurang 1 menit. Nah, sekarang kurang 1 menit begini, langsung lihat saja di angkanya, kita fokus di angka. Nanti misalkan bergerak kuat ke atas ya kita langsung close, kalau berkuat ke bawah kita langsung close, yang mana yang berpotensi profit di sana. Oke, kurang 1 menit sambil kita nanti menunggu hasil dari newsnya 19.30. Diuji saja dulu, bagi yang belum memahami diuji saja ya, karena kalau kita tidak pengalaman tentu banyak kesulitan yang kita hadapi nanti. Nah, ini yang sellernya bisa langsung di close dulu, yang ngambil posisi sell bisa langsung di close kalau sudah profit, karena ini sudah turun tadi. Kemudian hati-hati, meskipun ini turun tapi tekanan ke atas juga lumayan kuat. Yang posisi seller diamankan dulu, mungkin yang mencoba tadi yang ambil posisi sell diamankan dulu. Kemudian buy stopnya di situ dibiarkan, tidak apa-apa. Buy stopnya itu tidak apa-apa, dibiarkan dulu. Nanti kalau dia kuat naik, ya kemungkinan besarnya masih akan di atasnya itu. Jadi kalau kita ukur dengan retracement, ini masih ada peluang meskipun sedikit ya. Ada peluang meskipun sedikit, masih ada peluang. Kemudian kita coba masuk ke kalender ekonominya. Kita lihat di sana hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya tentu warnanya yang sekarang ini berwarna hijau. Artinya US dollar menguat, maka berpotensi kebalikannya atau emasnya, kalau pakai emas, euronya atau pakai euro, ini berpotensi melemah. Maka hati-hati yang belum diselesaikan tadi, mungkin yang punya transaksi, seller tadi sudah masuk di sana, sudah ada profit, silakan diamankan dulu. Meskipun berpotensi menguat atau turun, namun demikian dari histori yang ada di sana ya berpotensi untuk naik, atau ada tekanan-tekanan yang berjajar dari mulai warna merah, yang 2 candle warna merah. Oke, sambil saya juga monitor dulu. Sekarang kita fokus, sudah dapat sedikit banyak ya. Kita ngambil tadi ketika di bawah, langsung kita mengambil posisi yang cepat, kita mengambil peluang untuk koreksi, tapi sudah masuk. Nanti bisa dilihat
dari kemarin juga news kemarin juga kita manfaatkan dengan melihat kondisinya, kemudian kita manfaatkan dengan cepat. Seperti yang kita sampaikan tadi, meskipun ini potensinya turun atau potensinya US dollar menguat, tetapi teknikal kita jauh lebih lebih utamakan, ya teknikal menjadi lebih fokus yang kita utamakan, sehingga meskipun di sana warna merah, hijau, kalau teknikalnya kuat, teknikalnya ada penolakan yang kuat, tetap kita mengikuti teknikal dulu. Jauh lebih aman ketika kita mengikuti teknikalnya. Ya, meskipun kuat masih masih jalan ini. Sambil kita menunggu stabilnya dari candle, ya stabil candle itu seperti apa? Kita lihat tekanan-tekanannya, atau mungkin kalau ada lebih kuat atau guncangan-guncangannya kita lihat. Kekuatan bayarnya, kekuatan naiknya seberapa, kemudian turunnya seberapa, kemudian stabilnya di mana di situ. Waktunya sambil kita amati, ya baru 5 menit dari news dirilis. Nah, biasanya dampaknya sekitar 30 menitan karena ini setengah 8, jam 8 nanti selesai untuk dampak dari news yang ada. Kemudian nanti kembali ke track awalnya, kembali ke tren yang utama. Kalau misalkan nanti bayarnya kuat dan bisa breakout, ya tentu kita kembali ke teknikal. Kalau breakout di resisten, maka berpotensi tetap akan naik lagi. Bukan karena dampak dari news, tapi teknikal sudah terbentuk di sana. Oke, ini masih eh, lebih ke atas tekanannya. Jadi yang kita perhatikan tidak hanya melihat dari candle warna hijau, tapi perhatikan tekanan-tekanannya. Perhatikan juga eh, setiap pergerakannya ini lebih mengarah kemana. Dari mana kita bisa mengamati? Dari ketebalan candlenya atau dari sumbu yang terbentuk di sana. Kalau sumbunya makin panjang, bodinya makin kecil, artinya tekanan ke bawah ini makin kuat. Ya, ini masih dibatasi di area resisten di sana. Di area resisten ini kira-kira mampu apa enggak? Kita lihat, kita amati saja dulu. Ya, kalau melihat tekanannya, kalau melihat step-stepnya dia bergerak masih kuat ke atas daripada ke bawahnya. Ya, namun demikian harus diuji lagi nanti kalau dia breakout, kemudian bagaimana bentuk candlenya, karakternya seperti apa, kita nanti pelajari lagi. Yang saya sampaikan adalah running saat ini, ya berdasarkan bahasa saya detak-detaknya ini, berdasarkan intensitasnya, sementara ini masih tekanan ke atas kuat, sehingga kalau melawan juga masih harus hati-hati dulu, ya meskipun potensinya itu ada, tetap ada, kita bisa manfaatkan naik turunnya. Kalau kita fokus, ya bisa saja kita manfaatkan pergerakan koreksi yang ada di running harga. 37 menit ini masih cukup waktu, sambil tetap kita monitor perlahan pergerakan demi pergerakan, perlahan turun, kemudian naiknya diamati, turunnya bagaimana, naik diamati. Nah, biasa saya menggunakan istilah kalau turun 1 naiknya 2, turunnya 3 naiknya 4, itu artinya tekanan ke atas kuat. Bagaimana cara menghitung? Tidak usah dihitung, itu hanya perumpamaan saja. Dilihat dari volume saja. Volumenya bagaimana, ketebalannya bagaimana, kemudian dilihat juga dari sumbu yang terbentuk di sana. Kemudian kecepatan geraknya. Semakin guncangannya kuat, maka kembalinya semakin kuat. Berbeda ketika tekanannya pelan. Kalau tekanan ke atas pelan, turunnya pelan, ke atasnya pelan, turunnya pelan. Nah, itu berarti tekanan ke atas kuat. Kalau tekanan kuat itu powernya luar biasa. Berbeda kalau goncangan. Goncangan itu naik cepat sekali. Sep ke atas, kemudian turunnya juga bisa bergerak dengan cepat. Ya, masih dibatasi di area resisten. Kira-kira berat apa enggak untuk nanti kembali ke bawah sambil kita menunggu waktu yang semakin berjalan. Ya, kenapa kita harus melihat waktu? Karena waktu ini sangat berpengaruh sekali. Ketika nih jam-jam sudah tua nanti, menit-menit sudah tua, sudah 45 ke atas atau 50 menit ke atas bahkan, ketika sudah terbentuk volume yang tebal seperti ini, maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik lagi. Sebaliknya ketika nanti di 50 menit sudah mulai habis,
Nah, di situ hati-hati, berarti tekanan seller kuat juga di sana. Meskipun ini nanti ditutup dengan turun di bawah, tidak terlalu banyak pengaruh karena dia sudah mencetak harga sampai di sini. Artinya kalau kita lihat ini buyer sudah menekan sellernya. Dari mulai sejarah, dari mulai dua histori ini sebenarnya sudah mulai ditolak. Sebenarnya sudah mulai ada penolakan. Sebenarnya ada penolakan dari buyer sudah muncul di sana. Nah, ini kalau kita lihat pertama di sini kita lihat ketika tadi dia turun sampai di area ini, area supportnya ini, kemudian dia ditolak. Minimal sudah ada penolakan. Artinya kekuatan volume atau kekuatan dari seller sudah tidak bisa maksimal lagi. Kemudian berikutnya mencoba untuk melanjutkan perjalanan selnya. Ini sampai di bawah ini ternyata ditolak lagi oleh buyer. Kalau kita amati penolakannya, yang pertama dengan yang kedua jauh lebih panjang. Yang kedua, setidaknya masih ada lebih panjang di sana. Yang kedua ini lebih panjang dari pertama. Kemudian diamati volume candlenya. Volume pertama dia tebal panjang ini, volume kedua menjadi lebih kecil. Artinya ada penurunan kekuatan. Ada penurunan kekuatan. Dari dua ini sebenarnya kita harus menangkap model-model seperti ini, harus jeli melihat seperti ini. Kemudian di bawah di area support di situ, tidak bisa breakout lagi. Maka dari bekal dari level psikologi ini, dari karakter candle yang terbentuk, harusnya kita harus jeli, harus peka terhadap kondisi seperti ini. Ya, karena tidak di breakout, apalagi yang berikutnya. Support yang selanjutnya masih cukup jauh. Kemudian di awal tadi, di awal waktu tadi, ketika berganti candle, mencoba untuk turun lagi. Perhatikan di bawah ada ekor yang muncul di sana atau sumbu. Ini artinya setelah ganti candle ini tidak naik, dia turun dulu. Mencoba kembali menekan buyer atau mencoba untuk kembali mengikuti tracknya. Tetapi lagi-lagi tidak mampu, bahkan hanya kecil sekali. Bahkan hanya kecil sekali, tidak sampai ke bawahnya. Sehingga setelah ini ditolak ke atas kuat. Sebenarnya kalau kita mengikuti dari teori running yang sudah kita sampaikan, teknik running, ketika sudah tidak mampu turun kemudian naik sudah mulai tebal warna hijau, kita bisa manfaatkan di situ. Kita bisa manfaatkan entry buy di situ. Tentu sudah di atas 5 menit atau setidaknya sudah turun tapi tidak mampu. Ya, tetapi karena berdekatan dengan news dirilis jam setengah 8 tadi, ya seperti yang kita sampaikan ke teman-teman 30 menit sebelum news pastikan steril, pastikan clear dulu. Ya, tapi kalau misalkan kita masih bisa mengendalikan, bisa bergerak dengan cepat tidak masalah. Yang terpenting bisa mengontrol dengan baik. Karena kalau kekuatan sudah pelan tapi pasti, pelan itu pergerakannya kayak begini. Jadi naik pelan gitu, turunnya sedikit, naik lagi pelan gitu. Jadi bukan langsung goncangan langsung tek 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 sampai tinggi, tapi pelan-pelan gitu. Pelan mencekik gitu. Nah, yang tadi yang teman-teman yang buy stop yang tak suruh tahan lagi tadi, ya ini sudah mulai profit ya, silakan diamankan di sana. Kenapa tidak kita suruh close tadi? Biasanya kan kalau satu profit satunya saya suruh close. Karena saya yakin betul dari perjalanan histori ini tekanan ke atas kuat sekali. Ya, maka saya yakinkan tadi masih berpeluang, kalau masih di area ini masih cukup berpeluang. Jadi masih ada space, ada ruang untuk taking profitnya di sana. Kemudian kalau sudah pelan begini, maka kemungkinan besar juga masih akan naik ketika nanti posisinya seperti ini. Tetapi ini masih ada waktu 15 menitan, masih cukup waktu untuk dia melawan, biarkan aja dulu. Biar ada pemahaman banyak. Jadi teman-teman yang menggunakan trading trigger dengan cara bersyarat silahkan, yang menggunakan trigger running silahkan, yang terpenting tahu kapan masuknya,
ketika kondisi seperti ini tadi, sudah ada penolakan-penolakan, berada di area support, kemudian turun tidak mampu, ketika naik sudah tebel, boleh masuk. Ketika pas berita, kita bisa tunggu waktu yang stabil di situ, ambil jarak atas bawah, kondisinya kalau sepi, tidak terlalu kenceng, ambil sekitar 200-an. Atau kalau kondisinya rame, agak jauh space-nya, ruang gerak, kita taruh stop, buy stop dan sell stopnya dikasih jarak yang cukup cukup jauh lah, jangan terlalu dekat. Biasanya di antara 300 sampai 500 kalau marketnya ekstrim atau guncangannya kuat. Ya, kalau guncangannya tidak kuat bisa taruh ya 150, 200 ke atas lah, paling tidak 200. Ya, ini harus banyak belajar, banyak mencoba teman-teman yang cocok dengan model-model memanfaatkan berita. Kalau yang tidak cocok dengan memanfaatkan berita karena takut dan sebagainya, ya maka tunggu saja sampai selesai, newsnya sampai dirilis, kemudian nanti selesainya bagaimana, baru kita masuk di sana. Bagi yang ingin memanfaatkan silahkan, semuanya tergantung bagaimana kita nyaman menjalaninya. Oke, ini masih 46 menit, ada waktu juga masih ada sekitar 14 menit ya. Sambil kita menunggu hasil terakhirnya, nanti kita evaluasi lagi, kita analisa lagi, biar nanti juga teman-teman ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, setidaknya bisa mengambil keputusan lagi. Apa yang harus saya kerjakan? Entry-nya di mana lagi? Ya, biasanya yang bingung di situ. Setelah selesai bingung menentukannya, di mana saya harus entry lagi. Apakah sekarang atau nanti begitu. Pasti selalu ada kebimbangan di sana terkait setelah selesainya candle. Oke, yang tadi bahkan yang level psikologi berikutnya juga di breakout. Ini kita lihat di sini ada yang tadi awalnya support, kemudian di break menjadi resisten, kemudian sekarang di breakout lagi menjadi support lagi. Sekarang ini jadi support lagi yang terdekatnya. Kemudian targetnya mana? Targetnya ketika dia naik, lihat sebelah atasnya yang terdekat aja, yang terdekat yang paling banyak disentuh. Di sini kita lihat, nah ini banyak disentuh. Kemudian kalau yang di sebelah kanannya masih belum kena sentuh, kita ambil semuanya yang kena. Ya, sehingga ini menjadi lebih valid kalau semuanya kena di sana. Artinya banyak yang disentuh di situ. Kita taruh di sini warna biru untuk menandai saja. Ya, diuji di situ apakah nanti mampu naik lagi atau tidak. Kalau mampu naik lagi, maka dia berpotensi naik lagi. Sehingga breakout itu kita bisa entry lagi dengan targetnya nanti di atasnya lagi. Nah, di sini target berikutnya. Kenapa kita ngambil kecil-kecil? Ya, karena untuk memudahkan kita mengenali, memudahkan kita memanfaatkan peluang yang ada, sehingga kita bisa banyak mendapatkan peluang untuk kita entry. Misalkan seperti ini kuat naik ya, kita tetap aja kita masih berpotensi untuk naik lagi. Ya, meskipun kita tunggu dulu, biarkan dia turun dulu. Kalau kita mau manfaatkan ini mau turun, mau naik, maka mindset kita harus kita tata dulu di awal. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau entry buy? Meskipun ini breakout, ya meskipun ini breakout. Kita lihat kalau berdekatan dengan level psikologi yang di atas, lebih baik kita menunggu sampai dia nanti kalau diganti candle ya, sampai dia turun dulu, biarkan dia bergerak turun sepuasnya dulu, ya sekuatnya dulu. Kemudian kalau dia sudah tidak mampu, yang ditunjukkan atau dibuktikan dengan menjadi sumbu, menjadi ekor, kemudian berubah menjadi warna hijau lagi, hijau mulai tebal, waktunya sudah bukan menit-menit awal, kita bisa entry buy lagi di sana. Sehingga kehati-hatian yang kita lakukan untuk menghindari floating yang terlalu lama di sana. Ini masih 10 menit, jadi 10 menit ini masih ada waktu untuk dia melawan. Tetapi kalau melihat tekanan ke atasnya kuat seperti ini, sangat kecil kemungkinan dia kembali turun menjadi warna merah, sehingga yang terjadi ya pasti akan warna hijau. Maka tinggal kita menunggu sejauh mana panjangnya sumbu, sejauh mana panjangnya ekor, kita simulasikan
Sebelum selesai kita harus simulasikan. Oh ini ternyata posisinya masih hijau, berarti kemungkinan masih ada naiknya, ya, dan sebagainya. Kemudian garis-garisnya kita lihat, ada level-level yang terdekat di situ, yang dilewati atau tidak, di break atau tidak, kita bisa amati semuanya. Ya, kenapa kita hanya menggunakan begini, tidak menggunakan indikator? Karena ini membantu kita, sekali lagi, dengan logika, dengan kasat mata kita lihat yang terdekat di situ, selalu kita nanti menemukan peluangnya. Ya, setidaknya kita bisa manfaatkan meskipun hanya kecil, hanya mungkin beberapa jaraknya tidak terlalu jauh, asalkan target untuk profit kita bisa masih tercover di situ, tidak masalah. Ya, yang penting jangan terlalu mepet dengan level-level psikologi kalau kita entry. Baik, sambil kita menunggu, masih ada waktu berapa ini, 8 menit ya. Sambil ada waktu 8 menit ini, mungkin kalau mau ada yang bertanya, di konsep aja dulu, dicatat dulu, boleh nanti sampaikan di via audio, boleh nanti menyampaikan dengan catatan atau dengan teks. Nanti kita akan coba bahas lagi, mudah-mudahan mewakili dari teman-teman yang mau bertanya tapi berat untuk menyampaikan. Dari pengalaman yang ada, yang terpenting bukan bertanya terkait dengan namanya teori atau istilah ya. Kalau istilah nanti bisa googling aja. Yang ditanyakan terkait dengan teknikal, terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan, silakan nanti bertanya saja. Sambil menunggu, masih kurang 7 menit lagi ya. Oke, perhatikan 7 menit ternyata masih punya power untuk menekan. Nah, meskipun demikian tetap saja dia sudah melewati harga yang tertinggi di sini. Ya, tetap saja dia sudah melewati harga yang tinggi di sana. Artinya buyer betul-betul menekan di sana. Fokus sementara ada buy dengan melihat nanti trigger yang kita gunakan. Kalau nanti berganti candle, biarkan dia turun, biar kuatnya dulu turunnya. Kalau sudah turun tidak kuat, kemudian sudah berubah menjadi warna hijau lagi, tebal di sana, masuk di sana.